hormati Bapak PJ Bupati, Ketua Forum, Amin dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sambil menunggu kita di-approve sesuai dengan jadwal yang ada. Mungkin sedikit kami laporkan Bapak terkait dengan kegiatan hari ini. Barangkali nanti ada hal, kami belum tahu mekanismenya dari sana. Memang tidak ada pemberitahuan, tapi kami sedikitnya menyampaikan bahwa yang hadir hari ini dari forum, ketua forum, serta jajaran, kemudian dari pimpinan OPD, serta teman-teman semua, kemudian dari BPS, pendukung, kemudian dari Satlantas, juga dari Kementerian Agama Bapak yang hadir, kemudian dari kecamatan, 3 kecamatan perwakilan, Jati Barat, Brebes, dan Sirampok, kemudian Kadesnya, Rengas Bandung, Randu Sangat Kulon, dan Kaligiro Pak. Jadi kami sesuai dengan tatanan 1-9, alhamdulillah sudah hadir semua, baik secara pribadi, yang wakil mohon izin karena ada kegiatan mentor di Jogja Pak. Jadi kami sudah menyampaikan nama Bapak untuk bisa menyampaikan bahwa teman-teman yang hadir nanti barangkali ada tanya jawab bisa untuk mewakili. Yang pertama Pak. Kemudian kami juga sudah menyampaikan karena memang ada tatanan yang rendah, khususnya tatanan 1-4 di kesehatan dan pasar. Dan ini pasar memang Pak Senudin sudah hadir. Jadi Bapak mengawasi begitu. Kemudian mekanisme yang nanti disampaikan, kami sampaikan tadi Bapak mohon izin Bapak dari 20 menit untuk paparan, nanti 30 menit untuk tanya jawab. Jadi sambil sambung Mas, sorry. Ya. Jadi mungkin itu Bapak, sekali gambaran Bapak, hasil nanti teman-teman siap untuk mensupport apa yang disampaikan oleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Swastisawa tahun 2023 yang cukup berbeda dari 9 kali penyelenggaraan sebelumnya. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan sebagai respons kita terhadap dinamika situasi global dan kebijakan pembangunan nasional. Bapak Ibu yang kami banggakan, saat ini kita telah sampai pada tahap verifikasi lapangan. Pada tahap ini, tim verifikasi pusat akan melakukan pendalaman hasil verifikasi dokumen yang Bapak Ibu kirimkan. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat memberikan penjelasan sebaik-baiknya dengan didukung oleh data dan dokumen yang valid. Hasil verifikasi merupakan keputusan sepenuhnya dari tim verifikasi pusat, sehingga apapun hasilnya mohon dapat diterima dengan lapang dada. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para tim pembina provinsi, kabupaten kota, dan forum, serta tim verifikasi penghargaan kabupaten kota tingkat pusat tahun 2023 demi upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua
tim verifikator Kabupaten Kota Sehat tingkat pusat beserta seluruh anggota tim yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Brebes beserta tim pembinaan dan forum Kabupaten Kota Sehat serta forum komunikasi kecamatan dan Pokja. Hari ini tim pembina Provinsi Jawa Tengah dapat mendampingi Kabupaten Brebes untuk mengikuti verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat dalam rangka pengusulan pemberian penghargaan Swastisaba tahun 2023. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada tim verifikator Kabupaten Kota Sehat tingkat pusat yang telah melaksanakan bedah dokumen dan hari ini melaksanakan verifikasi lanjutan dalam rangka mengkonfirmasi kebenaran dokumen dan pendukung yang diusulkan. Bapak Ibu tim verifikator yang kami hormati, kami laporkan bahwa proses verifikasi usulan dokumen KKS di tingkat provinsi untuk mengetahui kelengkapan isian form, kesesuaian bukti hukum, serta memberikan verifikasi awal atas self assessment yang diusulkan oleh Kabupaten Kota. Pada verifikasi tahap pertama ini, tim pembina provinsi memberikan penilaian awal serta catatan atas kekurangan kelengkapan data dukung untuk diperbaiki. Kabupaten Kota diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data dukung mulai tanggal 7 sampai tanggal 16 April tahun 2023. Untuk selanjutnya, tim pembina provinsi melakukan verifikasi ulang sekaligus melakukan finalisasi hasil verifikasi dokumen KKS sebelum diusulkan kepada tim KKS pusat pada tanggal 27 April tahun 2023. Secara keseluruhan terdapat 24 kabupaten kota dari Provinsi Jawa Tengah yang mengusulkan untuk mengikuti verifikasi Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan Swastisaba. Menjadi pembelajaran bagi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes untuk terus berproses menuju ke era semakin baik dalam pembinaan maupun penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat di masa mendatang. Kepada seluruh tim dari Kabupaten Brebes, kami minta agar memperhatikan seluruh catatan dan masukan yang disampaikan oleh tim verifikator untuk selanjutnya segera menyampaikan perbaikan sesuai mekanisme dan waktu yang telah ditentukan. Demikian pengantar kami. Besar harapan kami agar seluruh kabupaten kota yang kami usulkan untuk mendapat penghargaan Swastisaba dapat memperoleh hasil yang optimal. Kiranya proses verifikasi lanjutan ini dapat berjalan lancar hingga akhir dan kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Bupati, terima kasih. Yang akan menyampaikan laporan siapa nanti Pak? Ya, saya Pak PJ Bupati Brebes Pak. Siap. Yes, aku. Baik Bapak Ibu semua, saat lagi verifikasi lanjutan akan dilakukan.
Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saat ini kita tiba pada saat verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat 2023 dan apresiasi kepada Kabupaten Brebes yang sudah sampai pada tahapan ini. Artinya Kabupaten Brebes sudah melewati berbagai tahapan sebelumnya yang cukup luar biasa begitu ya, dari verifikasi soal asesmen tingkat provinsi, soal verifikasi dokumen tingkat pusat, dan sekarang verifikasi lanjutan KPS 2023. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali verifikasi kita pada siang hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit, Bapak Dr. Maksi Ren Gondrongulu. Pada beliau kami persilakan. Nasional Kabupaten Kota Sehat, tim verifikasi Kabupaten Kota Sehat di tingkat pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa atas perkenannya kita diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara verifikasi lapangan penghargaan Swastisaba tahun 2023. Verifikasi lanjutan kali ini dilaksanakan secara virtual hibrid, namun kami meyakini tidak akan mengurangi makna dan maksud dan tujuan kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya serta selamat kepada Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota beserta jajaran dan seluruh komponen masyarakat atas partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Swastisaba tahun 2023 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun penghargaan sekaligus perayaan bagi Bapak Ibu yang telah berhasil menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam upaya memenuhi persyaratan penghargaan Swastisaba tahun 2023 yang cukup berbeda dari 9 kali penyelenggaraan sebelumnya. Penyesuaian tersebut perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Verifikasi Kabupaten Sehat 2023. Pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kabupaten Brebes untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan untuk mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat. Hadir bersama saya ini dari Pembina, dari Forum Kabupaten Brebes Sehat dan seluruhnya komponen hadir pada kesempatan siang hari ini. Izin Pak Ketua, sebelum kami menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang kami kerjakan, kami akan memutar sedikit gambaran lapangan terkait dengan apa yang sedang akan kami kerjakan berkaitan dengan Kabupaten Sehat 2023. Kami mohon sebentar waktunya Pak. Tunggu. Silakan. Brebes merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Jawa Tengah bagian barat. Kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan kota Malang, sebelah selatan dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Cirebon. Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah 1.757,37 km persegi yang terbagi atas 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan. Kabupaten Brebes terletak di jalur transportasi yang sangat strategis karena terdapat di jalur tengah, selatan, dan pantura yang merupakan jalur mobilitas tinggi yang terdapat di Indonesia. Dengan gelaran Kabupaten Sehat,
Indeks pembangunan SDM Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urip Syarudin, penjabat Bupati Brebes, mendukung pelaksanaan verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten Kota Sehat tahun 2023 untuk kondisi Kabupaten Brebes yang lebih bersih, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ketua sekedar pengantar saja sebetulnya tentang gambaran umum tentang Kabupaten Brebes. Berikutnya Bapak kami laporkan bahwa terkait dengan apa yang kami rencanakan ke depan dan juga kami rancang ini sebetulnya bagian penting dari apa yang kami sudah tuangkan di dalam visi misi Kabupaten Brebes, yang diantara misi 6 itu sebetulnya ada 2 yang menurut kami sangat penting dan terkait dengan Kabupaten Sehat 2023 ini. Tentu yang pertama adalah di samping kami ingin betul-betul bahwa Brebes ini kota yang betul-betul sehat. Yang kedua tentu untuk layak ditinggali dan untuk beraktivitas. Tentu dalam garis besar keseluruhan memang ada misi kita yang terkait utamanya kaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang misi nomor 2 dan yang ke-6 yaitu terkait dengan bagaimana kita membangun Brebes itu dengan memperhatikan betul tentang kelestarian lingkungan hidup. Ini bagian penting yang kami laporkan untuk mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat. Berikutnya Bapak, kami laporkan, memang kalau kaitan dengan sumber daya manusia kita, di IPM terakhir 2022, kita di angka harapan hidup kita masih di angka 69,74. Tentu ini bagian penting yang perlu kami laporkan, yang menjadi bahasan kami ke depan untuk bagaimana meningkatkan angka harapan hidup ini. Yang menjadi fokus kami sekali lagi dari 3 dimensi ini memang sekali lagi masalah kesehatan, di samping sedikit bagian pendidikan dan peningkatan pendapatan per kapita. Hari ini kami hadir bersama tim pembina Forum Kecamatan dan Pokja Desa Kelurahan secara lengkap, beberapa desa yang sudah menerapkan betul bagaimana mewujudkan desa yang sehat. Kita sudah mulai aktivitas ini sejak tahun 2021 dan terus bergerak dengan berbagai inovasi yang sudah kita wujudkan dan kami akan laporkan di paparan berikutnya. Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang kami kerjakan ini merupakan bagian penting dari semua dasar hukum yang sudah kita jadikan acuan, dan pada akhirnya kami sangat berharap bahwa Brebes ini kedepan menjadi Kabupaten Brebes yang sehat untuk dihuni, kemudian sehat untuk ditinggali dan sehat untuk menjadi tempat beraktivitas. Beberapa aktivitas ini yang kami laporkan bahwa kami sudah bergerak sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 ini dengan capaian memang ada beberapa tantangan yang memang perlu kami kerja keras Pak Ketua. Pertama adalah tentu yang terkait dengan tatanan yang pertama, itu yang kedua yang tatanan yang keempat dan tatanan yang ke-8 yang ini menjadi PR kami dan terus kami dorong agar menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Berikutnya kami laporkan terkait dengan pertatanan kaitan dengan Kabupaten Sehat. Pertama yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri. Ada beberapa inovasi yang kita coba sudah lakukan yang kaitan dengan tatanan 1 ini yang sampai saat ini kita terus dorong kaitan dengan Germas Mabukia, yaitu gerakan masyarakat untuk hidup sehat memanfaatkan buku kesehatan hiburan anak. Ini yang sampai sekarang masih kita pakai, dan beberapa tagline yang kita selama ini kita gaungkan yaitu mananya sehat, manen itu ibunya, juga bayinya sehat, kerasnya unggul dan bebas stunting. Ini yang sedang kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat. Ada program lain kaitan dengan masalah ibu hamil, karena sekali lagi angka kematian ibu kita masih cukup tinggi. 2022 yang lalu angka kematian ibu kita di 50, maka kita membuat juga satu program, yaitu gerbek wong meteng. Jadi ini bahasa berbesar gerakan Brebes kawal meteng. Jadi prinsipnya kita ingin data ibu hamil itu betul-betul kita bisa data, dan ibu hamil yang berisiko bisa kita dapatkan. Dalam konteks ini tentu yang ibu hamil berisiko ini kemudian kita pantau dan diperiksa, serta kalau memang perlu intervensi kita intervensi, dan berikutnya pada saatnya melahirkan dipantau dan difasilitasi sampai dengan pencapaian pelahiran yang sehat dan hidup untuk anak dan ibunya.
Berikutnya tentu yang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Forum Kabupaten Sehat Brebes yang sudah kita lakukan. Ini beberapa yang dapat kami laporkan tadi yang terkait dengan kematian ibu, ulangi bayi yang kami laporkan memang alhamdulillah untuk yang kematian bayi menurun Pak, terakhir sampai dengan 2022 ada di 259, menurun terus dari tahun ke tahun. Ini bagian penting dari hasil kerja kita inovasi Forum Kabupaten Brebes Sehat. Nah, kematian ibu juga tadi kami laporkan juga menurun terakhir kemarin di alhamdulillah di tahun 2022 di angka 50 dengan diantaranya program Brebes Grebeg Komitmen yang kami tadi laporkan di awalnya aslinya adalah yang kami laporkan. Berikutnya tentu yang kaitan dengan masalah posyandu. Posyandu ini menjadi garda terdepan kami dan jumlahnya saya kira tidak kurang dari 1.250 posyandu yang bergerak terus untuk melaksanakan mengeksekusi semua program-program pemerintah baik dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten. Anggaran juga tersedia di dua OPD utama kesehatan dan juga di supermasjid yang tidak kurang dari hampir 1 miliar yang kita alokasikan untuk kegiatan ini. Berikutnya, Posbindu PTN juga kita bergerak dan sekali lagi ini bagian penting dari mendorong ke fungsinya posyandu. Nah, ini bagian penting yang dapat kami laporkan beberapa yang penghargaan yang sudah kami terima di beberapa sekolahan yang terkait dengan masalah bersehat itu, ya, sentra pangan jajanan kantin sehat di SMP 2, kemudian juga sentra pangan sehat di SD Muhammadiyah Tanggungan, kemudian juga terbaik ketiga sentra pangan jajanan usaha kesehatan kategori swasta. Ini yang sudah kami lakukan memberikan dorongan sekaligus juga penghargaan kepada sekolah-sekolah dan swasta yang memang fokus dan kemudian juga berperan dalam meningkatkan mewujudkan Brebes sehat. Berikutnya kaitan dengan ibu dan bayi yang baru lahir juga sekali lagi kami ini bagian penting yang memang kami dorong dari hari-hari melibatkan berbagai komponen termasuk posyandu. Berikutnya Pak Ketua, izin kami melaporkan catatan yang kedua kaitan dengan pemukiman dan fasilitas umum. Jadi ada satu program yang namanya kemarin baru kita launching namanya Saripah. Saripah itu adalah desa mandiri sampah. Ini bagian penting yang memang kami bergerak untuk penanganan sampah ini akan kita perkuat penanganan sampah dari hulunya. Hulu kita tangani secara masif, di hilir coba kita dorong untuk agar ada efisiensi. Berikutnya kaitan dengan bank sampah digital ini masih berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita launching dan kita wujudkan. Berikut dengan banjir yang selama ini juga menjadi permasalahan di Kabupaten Brebes, utamanya di daerah-daerah yang di hulunya ada sungai-sungai yang dari hilir. Beberapa yang kita lakukan ada tim sijaga banjir, kemudian kita juga penguatan yang kita lakukan adalah di hulunya kaitan dengan masalah yang tegakan-tegakan yang gundul, kemudian juga penanganan sampah di sungai dan juga berbagai macam endapan atau sedimentasi di sungai-sungai yang memang selama ini gencar kita lakukan. Berikutnya kaitan dengan air namanya si jaga banjir Brebes. Berikutnya kaitan dengan masalah fasilitas dasar di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan difabel. Di beberapa taman di kita memang kita coba dorong dan kita bangun agar betul-betul nyaman untuk bermain anak-anak yang ada di Kabupaten Brebes ini, baik yang ada di perkotaan maupun ada di daerah-daerah atau di perdesaan. Berikutnya Pak Ketua, dapat kami laporkan kaitan dengan penurunan luasan kumuh kita. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita akan menurut terus Pak. Ini menjadi komitmen kami. Hampir di semua sekolah kita dorong untuk menjadi sekolah ramah anak. Berikutnya, kaitan dengan capaian sekolah sehat ini juga sampai dengan ke sekolah-sekolah yang madrasah dengan semua sekolah kita siapkan untuk sekolah betul-betul untuk ramah anak. Kaitan dengan pasar, catatan yang 4 yang kami laporkan di awal perlu penguatan. Jadi pasar di kita memang jumlahnya ada 21 pasar yang besar yang memang menjadi pengawasan di kita. Ini yang menjadi perhatian kita dan beberapa sudah kita dorong agar kondisinya betul-betul memenuhi syarat dari segi kesehatan, dari segi kebersihan dan lain sebagainya untuk masing-masing pasar. Sebagai contoh yang kami gambarkan ada monet kita di pasar Tanjung dan Limbangan. Ini yang sudah kita jadikan contoh-contoh untuk bagaimana agar pasar-pasar kita itu betul-betul pasar yang sehat, bersih dan nyaman untuk penjual maupun pembeli. Berikutnya ada masalah rumah makan, restoran dan juga tempat-tempat di daerah tarik wisata atau objek
wisata. Ini contoh-contoh kawasan tanpa rokok di beberapa daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Brebes. Ini kami contohkan hanya 6, Pak Ketua, mohon maaf, tapi daya tarik wisata kita semuanya kita wajibkan untuk memasang kawasan tanpa rokok semacam ini. Berikutnya, kaitan dengan tata 6, dapat kami laporkan kaitan dengan transportasi dan tertib lalu lintas jalan. Ini beberapa yang sudah kita lakukan di kawasan-kawasan di pedesaan-pedesaan yang memang sangat intens untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, dan itu bagian penting untuk mengurangi gas buang sebetulnya. Maka ada beberapa yang kita sebut dengan kampung lalu lintas di Terlangung, misalnya di Terlangung atau Kecamatan Brebes yang di gambar ini. Itu bagian penting Pak Ketua untuk mewujudkan daerah-daerah yang memang sekali lagi tertib dan juga mengurangi gas buang dari kendaraan bermotor yang sudah kita lakukan. Nah, maka tentu hasilnya juga tidak hanya soal mengurangi gas buang, tetapi juga angka kecelakaan juga menurun tajam di tahun 2022 yang lalu. Ini kondisi-kondisi lapangan yang kami laporkan kaitan dengan kegiatan yang terkait dengan tatanan 6, kaitan dengan lalu lintas. Ini gambaran-gambaran yang dapat kami laporkan, mempermudah akses berjalan kaki dan juga bagi masyarakat umum yang kita lakukan. 2022 kami masihkan lagi yang tatanan 6 ini. Tatanan 7 kami laporkan kaitan dengan bagaimana upaya kami di lingkup perkantoran dan perindustrian. Jadi di beberapa wilayah seperti untuk nelayan-nelayan, kemudian Lampung ini memang menjadi bagian rutin untuk yang kami lakukan di tiap tahun di lingkup nelayan. Kemudian mobilisasi, stikerisasi di kantor pangan juga bagian penting yang memang memastikan bahwa jajanan kemudian oleh-oleh yang dijual itu betul-betul jajanan yang sehat dan tentu adalah sudah memenuhi syarat dari higienitas. Berikutnya kaitan dengan tatanan 8, kami laporkan untuk perlindungan sosial. Untuk perlindungan sosial ini bagian-bagian yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kami membangun jejaring keamanan sosial untuk bagaimana agar masyarakat bisa hidup secara layak, terutama yang kami sedang coba upayakan adalah diperkuat di penanganan masalah kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes. Ini program-program yang saya kira ini juga menyangkut antara program dari pemerintah pusat, dari pemerintah kabupaten provinsi dan pemerintah Kabupaten Brebes khususnya. Jadi ada 8 program yang menyatu antara programnya pusat, programnya provinsi dan programnya kabupaten di dalam program-program penanganan masalah termasuk jaringan penanganan sosial ini. Ada layanan pengaduan juga kita lakukan terhadap masyarakat yang mengalami masalah di bidang sosial ini, dan ini kita tangani tidak hanya dinas sosial juga dinas yang lain. Terakhir Pak Ketua, kami laporkan terakhir masalah tatanan 9 kaitan dengan pencegahan dan penanganan bencana. Brebes merupakan salah satu yang memang tingkat bencananya cukup tinggi, terutama soal masalah longsor, kemudian soal masalah banjir, juga termasuk masalah puting beliung. Ini ada pos-pos yang memang baik prabencana, ini juga kita lakukan melalui peta bencana yang sudah kita buat. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat yang rawan bencana juga kita lakukan, termasuk pada saat bencana ada tanggap daruratnya sampai dengan penanganan pasca bencana. Nah, ini gambaran-gambaran penting yang kami laporkan, termasuk sistem peringatan bencana ini juga sudah kita buat. Yang gambar sebelumnya ada sebuah. Nah, ini sistem peringatan bencana ini juga kita lakukan daerah yang betul-betul rawan bencana, terutama bencana longsor ini sangat sulit kita prediksi. Ini kita buatkan sistem peringatan bencana. Ini peta rawan bencana yang kami laporkan tadi sudah kita buat jadi menjadi acuan utama dari tugas maupun masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana. Termasuk respon cepat dalam bencana yang kita lakukan selama ini sudah kita lakukan. Begitu Pak Ketua, tim verifikator yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingan kepada kami agar kami betul-betul bisa mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kami berikan kesempatan kepada verifikator pusat dari Kementerian PUPR. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami hormati Bapak Jabat Bupati Brebes beserta seluruh tim pembina Kabupaten Brebes di Kabupaten Brebes. Diizinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan capaian-capaian yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Brebes. Begitu banyak tadi inovasi hal mungkin yang sedikit kami klarifikasi terkait beberapa data-data pada tatanan 2 untuk perhitungan pasar umum serta tatanan 4 terkait pasar, yaitu mungkin dalam indikator ke-9 pada tatanan 2 pemukiman, di sini yang kami terima dalam data adalah menyampaikan penjelasan terkait dengan tatanan 1 masyarakat mandiri sehat. Tadi yang ditanyakan untuk indikator nomor 5 ya, usia merokok. Ini kami sampaikan bahwa untuk terkait dengan usia merokok, ini kami sejauh ini memang di Kabupaten Brebes belum ada perda kawasan tanpa rokok. Saat ini kami masih dalam proses, sudah ada pembicaraan dengan pansus, dan ini proses masyarakat ini sedang kami lalui dan sampai nanti pembahasan dengan pansus di DPRD. Harapannya memang dalam tahun ini, karena tahun ini juga kami kan sudah diadvokasi dari Kementerian Dalam Negeri supaya bisa merealisasikan KPR. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa di tahun 2021 Kabupaten Brebes sudah punya perda P2 pengendalian penyakit yang di dalamnya juga mengatur kawasan tanpa rokok. Namun memang belum ada pasal-pasal yang menyangkut sanksi-sanksi. Upaya kami untuk mengendalikan merokok ini, di setiap puskesmas sudah ada kegiatan klinik untuk upaya berhenti merokok, dan yang kita lakukan untuk trennya dari tahun 2021 dan 2022 ini juga menunjukkan peningkatan untuk usia merokok tahun 10 tahun sampai 19 tahun. Ini tahun 2021 ada sekitar 2022 ada sekitar 1.552 siswa, dan ini kurang lebih 21%-nya ya, yang dari total sasaran remaja ini kita lakukan terus-menerus di semua sekolah melalui puskesmas, karena puskesmas membawahi wilayah kerjanya dan melalui edukasi yang diberikan di setiap sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kemudian untuk indikator ke-6 ya, untuk dengue atau demam berdarah di tahun 2021 dibanding 2022 memang kondisinya tahun 2021 ada sekitar kasus 122 kasus demam berdarah, tahun 2022 ada 246 kasus, namun tingkat kematiannya atau case fatality rate-nya ini juga sudah menurun, Pak. Jadi upaya yang kita lakukan untuk mengatasi indikator dengue atau demam berdarah ini, kita menggerakkan masyarakat melalui PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya. Kemudian untuk beberapa daerah-daerah ini juga bisa, jika terjadi kasus, kami juga melakukan perlindungan epidemiologi, dan bila mana perlu juga melakukan fogging. Tentunya edukasi kepada masyarakat juga kita lakukan secara masif, terutama di daerah-daerah yang endemis demam berdarah. Kemudian berikutnya indikator ke-10 ya, hipertensi. Hipertensi ini tahun 2021 kasusnya ada kurang lebih 38,6%, dan di tahun 2022 ada kenaikan 40,4%. Kenaikan ini bisa kita lihat bahwa upaya kesadaran masyarakat untuk melakukan
melakukan cek kesehatan semakin meningkat. Ini tentunya dengan germas yang kita kampanyekan kepada masyarakat, harapannya masyarakat juga rutin melakukan cek kesehatan sehingga deteksi untuk penyakit-penyakit termasuk yang tidak menular, hipertensi, diabetes, jantung dan sebagainya bisa sedini mungkin kita lakukan. Ini upaya-upaya yang dilakukan tentunya dengan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas melalui prolanisnya, juga ada postindu yang kita juga lebih luaskan lagi termasuk mungkin di perkantoran-perkantoran, dan tentunya petugas kesehatan kita yang di Puskesmas sudah melakukan kunjungan rumah. Berikutnya yang tatanan indikator yang 11 yaitu PDJ. Ini tren untuk orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Brebes ini juga menunjukkan adanya peningkatan ya di tahun 2021 ada 23,08% atau sekitar 2.500 penderita PDJ. Tahun 2022 meningkat menjadi 64,65% atau sekitar 2.200 dari kasus ODGJ yang ada di masyarakat ini. Melalui Puskesmas kita juga melakukan upaya melalui ada wadah-wadah kesehatan jiwa yang dibentuk oleh Puskesmas. Salah satu contohnya kemarin di salah satu Puskesmas kami ada yang sudah punya inovasi yaitu Wakaji, wadah kesehatan jiwa, dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten sebagai inovasi yang bisa mewakili, dan ini sudah akan direplikasi untuk beberapa puskesmas agar juga melakukan perawatan orang dengan gangguan jiwa sampai tuntas, artinya bisa sembuh secara sosial dan mandiri. Jadi dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang mungkin mudah dilakukan mereka dan tentunya bermanfaat. Kira itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan di tatanan 1. Terima kasih. Izin waktu lanjut ke tatanan 3 Pak, kaitan dengan sekolah ramah anak.